3, 2, 1, salam ledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sang Ledek semuanya? Kabar baik dong. Jumpa lagi bersama podcast Sang Ledek. Obrolan serius, santai, berenergi pastinya bro. Hari ini gue kedatangan seorang sahabat gue dan selaku apa ya, gue melihatnya dia pengelola bank sampah yang alhamdulillah dengan konsistensinya salah satu bank sampah yang ada di Rusunawa Marunda, yaitu Bumila. Bagaimana Bumila? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, sehat. Gimana keluarga di tengah pandemi? Keluarga alhamdulillah sehat walafiat. Nggak ada masalah ya? Nggak ada dong. Bumila, selama ini kan banyak orang bertanya, bank sampah yang paling lama di Rusun siapa sih? Ya kan jawab dong. Bank sampah yang lama adalah bank sampah Bumila. Nah artinya sebenarnya nama bank sampah Bumila ini apa sih namanya? Bank sampah namanya nggak ada namanya. Maksudnya nama yang spesifik apa gitu nggak ada sih. Biasanya di luar sana kan kebanyakan ngikutin nama posyandu ini ya. Iya. Dulu saya juga sempat megang posyandu juga. Jadi waktu itu belum ada pemekaran RW, jadi masih RW yang lama gitu lah. Jadi pas masa itu jadi namanya kita yaudahlah pakai aja nama Rusunawa Marunda gitu. Jadi namanya Bank Sampah Rusunawa Marunda. Bank Sampah Rusunawa Marunda. Ya. Sudah berapa lama sih Bank Sampah Rusunawa Marunda ini berjalan? Kalau bank sampahnya kita berdiri 2014 ya, Desember 2014 ya. Sampai saat ini berarti sekitar kurang lebih berapa tahun ya? 7 tahunan ya? Iya, 7 tahunan. Wah. Tapi kita kan diresmikannya 2015 Februari. Jadi ya 2015 lah. Kurang lebih 6 tahun lah. 6 tahun ya? Terus begini Bang Bumila, bank sampah ini kan sudah kurang lebih 6 tahunan lah ya. 6 tahun sampai 7 tahun lah. Selama ini dalam perjalanan waktunya berapa sih jumlah anggota yang ada di bank sampah Bumila ini? Ini anggota apa nasabah nih? Eh, Spesifik. Oh iya ya. Iya. Nasabah sama anggota beda ya? Beda dong. Kalau anggota kita lebih ke pengurus kalau anggota. Anggota berapa tuh? Kalau anggota kita kan ada di kayak misalkan di blok atau RT tuh ada kelompok itu masuk ke anggota, jadi anggota pengurus gitu, anggota koordinator gitu lah. Lebih intinya gitu. Kalau anggota makin kesini makin banyak kesibukan ya, tahu sendiri lah kalau organisasi ya kan. Makin kesana makin satu gitu. Ya sekarang yang bertahan masih 7 orang. 7 orang. Ya. Keren. Kalau menurut saya Bumila 7 orang itu udah, menurut saya udah mungkin sampo dong. Udah bagus ya. Alhamdulillah. Kalau jumlah nasabahnya? Kalau nasabahnya kita di tahun 2018 kita mencapai 600. Boh. 600 orang yang peduli dengan sampah. Gila bro. Sobat Sang Ledek, menurut gue ini salah satu pencapaian yang baik ya. Dengan sistem yang sederhana, ada 600 nasabah di Rusunawa Marunda. Nah, pertanyaannya Bumila ya. Nah, bank sampah ini melakukan edukasi apa sih kepada nasabahnya? Kalau kita lebih itu jumlah nasabah 600 itu belum maksimal loh Bang. Belum. Jadi kesalahan itu kita kan di Rusunawa Marunda ribuan ya atau sendiri lah, paling wow gitu. Untuk edukasi kita sih edukasinya lebih dari ke mulut gitu ya, mesti dari mulut ke mulut gitu loh. Kalau untuk edukasi langsung forum gitu kita nggak ada ini sih, nggak ada dana ke situ gitu. Jadi ya setiap ada orang yang nimbang kita arahin edukasi ini begini loh, begini loh, kita apa sih lebih ke menghasilkan ekonomi yang lebih gitu dari
sampah gitu. Agar sampah ini nggak harus dibuang pada bank, Iya, itu bisa betul. diolah Bisa lagi dimanfaatin. menjadi sesuatu dan Iya. ada nilai ekonominya. Iya, Ya. betul. Nah, selama ini anggota kan ada 600 dan pengurus atau anggota 7 ya, nasabah 600 ya. Iya. Nah, kepikiran dari mana sih mau buat bank sampah? Kalau kepikiran nggak tahu ya, tiba-tiba langsung terjun aja ikut di komunitas bank sampah waktu itu di FB itu, diajakin temen gitu. Saya ikutin itu, kok lama-lama kayaknya asik juga ya, saya penasaran, jadi ya udah ajak teman-teman yang satu visi dan misi gitu sama teman-teman ini, jadi buat bentuk bank sampah gitu. Wah, iya. Swadaya sih gitu. Karena ada satu komunitas, ikut latihan, akhirnya terinspirasi ya. Iya, betul. Nah, setelah bank sampah itu terbentuk, akhirnya punya nasabah kan. Iya. Nasabah punya. Nah, itu buat apa aja sih selama beberapa tahun ini gitu, dengan nasabah dan mungkin dengan orang-orang yang mungkin nggak paham dengan bank sampah. Iya. Ya pasti kayak gitu sih, pro dan kontra pasti ada ya. Iya. Kayak gitu. Cuman ya kita lebih cari yang mau peduli aja, kita mestinya kita rawat aja yang peduli. Kalau yang nggak peduli ya Biarin aja. biarin aja gitu kan. Kan pilihan ya. Nah, betul. You mau ikut kapal kita, ayo. Ayo, Enggak, enggak ya, silakan. silakan. Cari kapal yang lain. Ya. Betul. Ya benar, saya sepakat Bu Mila bahwa memang sesuatu pekerjaan itu nggak bisa juga kita mengandalkan kalau si A ikut gua ikut, ini nggak ikut gua nggak ikut, nggak bisa begitu. Kapal harus tetap terbang Harus gitu, tetap jalan kan. harus tetap jalan. Nah, yang jadi permasalahan orang-orang kan ketika kita bicara sampah kan hal yang maaf ya, bau dan lainnya. Jorok. Jorok. Nah, untuk menjawab orang supaya berani kotor untuk sesuatu, gimana sih meyakininya? Kalau lebih ini sih ya, maksudnya kita kan di sini masyarakat ke bawah ya. Walaupun itu juga kita dari maksudnya ini loh bisa menghasilkan uang dari sampah gitu. Cuman ya kita juga masih banyak yang ngapain sih gitu-gitu gitu kan. Tapi ya kita balik lagi, kita cari yang orang yang peduli aja gitu. Kalau yang nggak mau peduli ya wis ngapain gitu, nggak ngajakin. Sampah rumah, mungkin sampah rumah tangga ya. Iya, Jadi nggak perlu jatuhin ke tempat sampah, Iya. ya pilah bisa ditabung. Iya, bisa Seperti itu. istilahnya yang bisa bernilai ekonomis ya, yang gitu yang kita khususin ke sampah anorganik. Iya. Nah, itu anggota ada nggak sih yang cerewet, misalnya nasabah nih yang cerewet? Bu Mila, saya butuh ini, saya butuh itu. Banyak Pak. Banyak, cuman ya asik aja sih. Asik, Kita asik-asikin aja, nggak usah dibawa pusing. Iya. Artinya memang itu dinamika ya. Dinamika kita dalam mengelola. Ini Sang Gledek ini kan bukan mengelola sampah doang akhirnya ya, memanage orang ya. Dengan ada yang cerewet, dengan yang apa, kita manage ya. Nah, suka dukanya memanage sampah, memanage orang itu apa sih? Sukanya, kalau bilang dukanya banyak ya, cuma kita sukanya aja lah. Sukanya tuh jadi kita lebih banyak dikenal orang, terus lagi saya kemana-mana jadi Bu Mila sampah di belakang ini sih yang beda. Bu Mila sampah ya. Iya. Wah, kalau nggak dikomain repot ya. Nah iya, Mila sampah. Nah, kalau support dari lingkungan, terutama kan kalau dulu sini ada UPRS, itu bagaimana supportnya kepada bank sampahnya Bu Mila? Kalau supportnya sih, alhamdulillah ini di bawah kepemimpinan Kepala UPRS Pak Ageng Darmintono ya. Alhamdulillah beliau sangat support sekali ke bank sampah, dan ya alhamdulillah kita mempunyai pemimpin seperti kayak beliau gitu. Bisa mempeni lah. Ya. Nah iya, bisa care, peduli banget istilahnya orangnya. Gitu. Jadi ada apa? Ada sesuatu dia mau mendengarkan, memberikan solusi-solusi ya. Nah itu yang paling penting. Dan dari lingkungan hidup sendiri, Kalau dari
Studi Lingkungan Hidup Iya. Jakarta Utara ya kita di bawah binaan dia sih. Gitu. Alhamdulillah disupport juga. Kita setiap tahun juga kan ngadain HPSN, Ya. Hari Peduli Sampah Nasional, dan kayak fashion show daur ulang. Terus terakhir tahun 2019 kita bahkan ngasih apresiasi nasabah terbaik buang sampah. Keren. Ya. Ya, alhamdulillah kita juga disupport sama PLN, jadi nasabah terbaik bank sampah itu dapat motor listrik. Wih, keren, bro. Motor jual aja ntar gua tarik. Oh, jadi Sobat Sanggledek, gue jadi inget nih ini. Nah, ini baju Kaos. yang gue pakai ini pemberian Bumila nih. Sampah. Bukan Sampah sampah. Ini waktu apa ya? Hari Peduli Sampah Nasional ya? Ya. Tahun berapa ini ya? Lupa saya. Kalau nggak salah tahun 2018 atau 2018 ya? lupa saya. Saya pokoknya Sobat Sanggledek kalau Bumila ngundang tuh rata-rata gue datang. Enggak tahu nih 2019 kayaknya saya nggak datang ya? Apa datang juga? 2019 ketua deh, soalnya kan acara di D. Oh iya. Iya, ada fashion show daur ulang sampah. Oh. Dan pesertanya lumayan banyak itu. Saya tadinya pesimis, oh mau ngadain lomba daur ulang, maksudnya lomba fashion show daur ulang Iya. sampah. Saya pesimis, siapa nih pesertanya? Nanti pesertanya banyak. Banyak juga ya. Ikut, iya. Malah yang Bumila anak saya dong. Iya itu banyak yang ini. Nah, gini Bumila, tadi kan support dari UPRS, saya apresiasi lah. Dia sudah mensupport bank sampah karena mungkin salah satu menahan sampah nggak langsung ke tempat pembuangan sampah akhir ya. Akhirnya ada pemilahan. Nah, Hari Sampah Nasional kan saya lihatnya sering ya. Iya. Setiap tahun. Nah, apa sih makna Hari Sampah Nasional itu bagi komunitas bank sampah? Dulu kalau nggak salah isunya global warming deh ya. Iya, itu diangkat pas musibah di Lewiliang Gajah gitu kan. Itu jadi ada gunungan sampah yang Iya. Oh yang meledak besar, dulu ya, iya, longsor. terus itu mesti mengakibatkan korban banyak itu sih. Iya. Makanya itu diangkat dari situ. Jadi setiap tahunnya kita peringati Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari kalau nggak salah. Iya. 21 Februari. Iya, cuman kita kadang ngadainnya nggak pas 2021-nya, Iya. kadang 24-nya, kadang ininya. Itu biasa. Iya, ngikutin pejabat ya kan. Nah, terusnya gini, itu kan hal-hal yang mungkin pemerintah. Nah, kalau misinya bank sampah itu untuk anggota sendiri, nasabah itu apa sih? Apa membina agar tidak ada sampah yang terbuang sia-sia atau gimana? Kalau ini sih misinya sih pemberdayaan masyarakat sih ya. Lebih, kalau mau lebih detailnya harus buka berangkas nih. Saya lupa inget. Nah, Gitu. ya artinya akhirnya anggota diharapkan ada pemberdayaan. Iya, pemberdayaan. Oh iya, yang kemarin Bu Mila, saya mau tanya, yang minyak jelantah itu sedekah minyak jelantah itu Iya, itu. bagaimana sih? Kalau sedekah itu kan Ya. programnya KLHK ya. Oh. Kalau di Bank Sampah alhamdulillah udah berjalan 3 tahun sebelum Oh. KLHK ngadain program itu kita udah berjalan. Berarti udah duluan? Udah duluan. Luar alhamdulillah. biasa. Biasa di luar. Yang artinya Sobat Sanggledek, bagi teman-teman yang tinggal di Rusunawa Marunda se-DKI atau yang di Rusunawa yang lainnya ya, bahwa pemikiran itu tidak dibatasi orang mau tinggal di mana. Ya enggak? Artinya ya kalau kita bisa ada pemikiran kita jalanin, kenapa enggak? Iya. Dan bisa juga lihat, wah orang Rusun gak ada pemikirannya, padahal orang Rusun baik yang kreatif juga. Banyak yang kreatif kalau mau digali. Karena Bu Mila salah satu orang yang menurut saya Super. pernah dapat penghargaan sih dari LH. Banyak. Lu kreatif setahu loh. Kalau penghargaan kita sih nggak tujuannya nggak ke situ ya, yang penting bermanfaat untuk masyarakat yang lainnya, masyarakat yang lainnya. Apresiasi ada ya. Ada sih itu sertifikat gitu, ada dari KLHK. Sobat Sanggledek, kalau gua amati apa yang Bu Mila bicarakan, bahwa
kita lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Betul. Sehingga kalau ikhlas juga enjoy aja Iya, ya. betul. Nah, akhirnya yang tadi bilang bahwa sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi Manusia lainnya. manusia lainnya. Nah, Lebih baik kreatif. kreatif juga ya. Terusnya gini, suka dukanya apa sih? Tadi kan ketika berjalan ya. Nah, ini suka dukanya dan apa sih yang mau Bumi lakukan ke depan? Dukanya banyak. Maksudnya mau curhat di sini jadi. Gak apa-apa. Kalau dukanya Curhat aja. Dukanya ya pasti ada lah yang pro dan kontra gitu. Cuman kita nggak terlalu ambil pusing, biarin aja, yang penting kita berjalan aja. Gitu. Sukanya ya banyak sih, banyak sukanya. Jadi bisa kenal Bang Didi, bisa diundang podcast ini, sangat luar biasa. Oh iya dong, keren tuh pasti. Artinya dengan kreativitas orang mengenal kita. Iya, betul. Dan saya yakin Bank Sampah ini juga sudah berjalan dengan ini ya. Nah kalau yang passion atau produk-produk daur ulang biasanya ada pameran nggak sih dari pemerintah kota? Kalau dulu 2016, 17 sampai 18 tuh sering ada pameran gitu. Kita ikut terus sih, diajakin terus gitu. Cuman akhir-akhir ini karena tahu sendiri lah kalau produk daur ulang kan ya pemasarannya sedikit tersendat gitu. Iya. Jadi tahun 2018 ke sini memang kita rada vakum untuk itu, untuk daur ulang sampahnya, untuk kerajinannya. Rajin itu karena marketnya agak Iya, betul. berarti Bu Mila harus buka website. Iya sih pengen sih, cuman kita semua gaptek ya. Iya. Kalau menurut saya sih Bu Mila nggak gaptek, artinya dengan kreativitas bisa sebenarnya nggak gaptek, tinggal di endorse sama orang-orang yang mungkin punya kapabilitas. Kan banyak nih Bu Mila punya anak yang sekolah, Iya, ada sih. yang sekolah biasanya anak-anak sekolah itu ya, yang SMP aja udah bisa ngedit tuh bro. Iya, hebat. Anak sekarang harus kita kalah. Iya. Iya. Saya aja bisa ngedit tuh dari anak saya. Nah, itu kan sama, saya juga kadang suka tolong dong input ini data-data ini ya, ke anak saya yang gitu. Jadi kita lebih ke teknisnya aja Iya, sebenarnya, betul. teknis lapangannya. Nah, dalam ini kan ulang tahun Jakarta dan Hari Kebangkitan Nasional. Apa sih menurut Bu Mila ulang tahun Jakarta dalam perspektif bank sampah? Ya, kalau ulang tahun Jakarta bentar lagi ya? Sudah Pak? Sudah Pak. Belum dong, tanggal 22 kalau nggak salah. Iya, Bentar lagi. tinggal waktu berjalan nih. Iya. Iya, lebih peduli sih ya kalau untuk apalagi Jakarta padat banget, untuk sampahnya juga sangat luar biasa. Di Bantar Gebang juga kayaknya udah nggak mau menampung lagi sebenarnya. Iya. Jadi untuk karena kita basic dari bank sampah ya lebih peduli ke sampah. Jadi sampah itu tanggung jawab kita masing-masing, bukan tanggung jawab pemerintah. Jadi Kita. kepedulian masyarakat itu sangat penting ya. Nah. Jadi sampah itu bukan urusan pemerintah aja. Urusan kita sendiri. Kita Kita yang buat semua sampah kok. yang buat sampah iya. ya. Sehingga apa ya, dengan mengurangi sampah yang terbuang sono ini bisa jadi sesuatu menurut saya sangat keren banget nih. Nah ini kayaknya semakin panas, saya juga kepanasan, silakan diminum air putih cai bodas. Hai Cibodas. Jauh Ini banget ini. asli Cibodas, misalnya Iya. Cibodas itu air putih, bukan dari Cibodas sono. Cibodas. Air putih juga, air putih Cibodas itu dia juga sebenarnya ya. Galon. Haus Pak. Aus gua nih bro. Oh iya, itu aduh. Para kurcaci gimana kabarnya tuh? Kurcaci ini lagi pandemi, lagi vakum kayaknya. Di Goa dulu. Iya. Lagi Sobat belum Sang dapat Geledek. ini. Dulu, bukan dulu, belum lama ya. Belum. Taman Marhamas kalau nggak Iya, salah ya. betul. Waktu acara Taman Marhamas, gua agak kaget nih Sobat Sang Geledek. Ada kurcaci muncul di acara itu, termasuk yang di depan gua ini nih. Kumis kucing juga ya, ada kumis kucingnya. Cuman ada satu Bumila yang menjadi sorotan publik. Dan ini banyak masyarakat Rusunawa bertanya-tanya,
semenjak kapan yang namanya kurcaci beratnya Masya Allah, gedenya Masya Allah. Itu siapa sih? Itu Paus nih itu. Oh, itu hasil seleksi apa hasil apa? Pemilahan, hasil pemilahan. Hasil camat. Itu jangannya hasil pemilahan kayak bang sampah dong, Wisnu lu kayak sampahnya dipilih-pilih lu. Orangnya oh Wisnu terbuka aja. Wisnu beratnya lumayan loh. Itu kayaknya 100 kilo lebih. Nah itu pertimbangan sutradara gimana bisa dia ditunjuk? Nggak tahu. Mungkin dia punya ini kali keajaiban. Ya, itulah yang namanya pertemanan ya, pergaulan. Memang dalam melakukan aktivitas apapun memang pertemanan, pergaulan, komunikasi Yang penting. ya, benar. Nah, sebelum saya berpantun karena ada himbauan dari pemerintah Bapak Salahuddin Sandiaga Uno bahwa budayakanlah pantun. Ya, maka di podcast Sang Gledek ini, Sobat Sang Gledek, pasti terakhir berpantun. Nah sebelum ada pantunnya, apa sih kesan dan pesan Bu Mila kepada Sobat Sang Gledek yang mungkin terinspirasi, mau bikin bang sampah juga kayak Bu Mila? Silakan Bu. Kalau kesannya ya asik sih kalau kesannya. Nggak usah diceritainnya nggak enak lah. Kalau pesannya ya lebih peduli ke sampah aja sih. Kalau bukan kita yang peduli siapa lagi gitu. Dan sampah itu juga kan kita yang menghasilkan. Jadi kita juga yang bertanggung jawab. Jangan serahin ke pemerintah. Gitu. Berarti Itu sih. itu bertanggung jawab, berarti ada nilai ekonomi ya. Nah betul. Sobat Sang Gledek, gua hanya bisa menambahkan bahwa lakukanlah sesuatu dengan ikhlas. Karena keikhlasan itu akan menimbulkan kebahagiaan. Ya. Karena apa? Sampah adalah masalah bersama. Kalau digotong royong bareng-bareng, kita bisa selesaikan dan itu ternyata bisa menghasilkan ekonomi, bahkan ekonomi kreatif ya. Ya, maksudnya ekonomi kreatif. Kreatif, oke. Gua akan bacakan pantun bagi sobat-sobat Sang Gledek. Ke supermarket mampir ke Malang. Pulangnya bawa mentega. Bu Mila suka bikin makan apa? Ini mentega nih. Aduh, saya mah kalau untuk urusan makanan nggak bisa dimakan doang. Beli aja. Iya. Ke supermarket mampir ke Malang. Pulangnya bawa mentega. Mari kita gunakan produk daur ulang agar ekosistem lingkungan tetap terjaga. Oke, Sobat Sang Gledek, kita sudahi podcast ini. Sampai jumpa, sampai ketemu di podcast Sang Gledek. Obrolan serius, santai, berenergi pastinya bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gledek. Wah.